Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas penerapan relasi dan fungsi. Nah, jadi ini juga sebagai bab terakhir pada materi relasi dan fungsi. Ini materi terakhir. Nanti kita pertemuan berikutnya nanti masuk ke bab berikutnya atau bab aljabar. Nanti kita bahas aljabar. Kayak nggak salah ya, aljabar ya. Ini sebelum kita mulai belajar sedikit informasi. Yang pertama di hari Rabu, di hari Selasa nanti Ustaz akan kasih tugas materi atau yang membahas penerapan relasi dan fungsi di hari Selasa. Di hari Rabu, hari Kamis, hari Kamis nanti ada ulangan. Oke, nah langsung mukanya tuh bahagia banget ya kalau lihat dengar kata-kata ulangan. Masya Allah. Ulangan harian membahas tentang relasi dan fungsi yang dari awal sampai akhir sampai materi sekarang. Nah, ada untuk format ulangan harian, pertama ada 10 pilihan ganda dan 1 esai. Nah, dan ada kabar bahagianya, ada kabar bahagia yaitu nanti yang nilainya tertinggi dan yang tercepat, Ustadz akan kasihkan reward. Apa rewardnya? Rahasia. Nanti Ustadz akan japri kepada yang pemenang. Kayak menang undian ya. Oke. Nanti yang berasa nilainya bagus dan cepat menyelesaikannya, nanti Ustadz akan japri dan Ustadz akan kirimkan hadiah. Seru kan? Pasti seru banget. Jadi biar kalian termotivasi kalau dengar kalau udah dengar kata ulangan harian, yes, reward ya gitu. Oke, kita kembali lagi ke laptop ya. Pertama kita akan membahas terkait tentang penerapan relasi dan fungsi. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin Zoom paling sebentar ya, paling 30 menitan lah selesai. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan relasi dan fungsi atau kita sering sebut pemetaan dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan domain. Apa itu domain? Daerah asal dan kodomain. Kita juga harus menentukan kodomainnya. Kodomain itu adalah daerah awan. Biasanya domain itu seperti contohnya himpunan A. Nah, itu biasanya domain. Himpunan B, kodomain. Tapi tergantung soalnya. Nah, next. Pertama kita sudah menentukan domain dan kodomain. Yang kedua, kita harus menyatakan relasi. Relasi itu apa? Hubungan antara himpunan A dan himpunan B-nya. Yang terakhir, menentukan jawaban berdasarkan diagram panah atau pasangan berurutan yang telah dibuat. Jadi, biasanya tergantung soal. Kalau seandainya dalam soal tersebut ditentukan dalam bentuk pasangan berurutan, maka tulis pasangan berurutan. Kalau seandainya ditentukan dalam diagram panah, nanti kalian buat diagram panah. Oke, contoh. Di sini contoh ya. Diketahui himpunan A dengan anggota Nina, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Nah, himpunan A ini disebut domain atau daerah asal. Dan himpunan nomor sepatu B, himpunan B, yang dimana anggotanya adalah 36, 37, 38, 39, 40. Nah, himpunan B ini disebut kodomain atau daerah kawan. Nah, perhatikan pada tulisan yang berwarna merah.
Nina dan Yuni memakai nomor sepatu bernomor 38. Mira dan Tia memakai nomor 36. Dan Sandi memakai nomor 40. Nah, yang warna merah ini disebut relasi, hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Hubungannya apa? Nah, di sini dijelaskan. Nah, itu yang paling penting. Makanya saya kasih warna merah, menandakan fokus di sana gitu. Berbahaya. Gak berbahaya sih, penting gitu. Penting harus dipahami. Oke. Nah, dari soal tersebut di sini ada pertanyaan. Nyatakan relasi bernomor sepatu dari himpunan A ke himpunan B dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, yang diinginkan dari soal tersebut dirubah dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, pertanyaannya adalah apakah relasi itu merupakan fungsi? Nah, dari ketika sudah dibikin relasi, relasi himpunan pasangan berurutan, kalian tentukan itu fungsi apa bukan. Oke, kita akan jawab bersama-sama. Nah, jawaban. Himpunan A, Nina, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Terus di himpunan B anggotanya 36, 37, 38, 39, dan 40. Nah, ini adalah jawaban dari himpunan pasangan berurutan. Nina 38. Karena apa? Lihat, di yang warna merah, fokus ke warna merah. Di situ kan Nina dan Yudi memakai nomor 38. Tinggal ditulis saja Nina, 38. Terus Sandi 40. Nah, di situ warna merah Sandi memakai nomor 40. Terus Mira 38, Yudi 38, Mira 36, Yudi 38, dan Tia 36. Ustaz, boleh nggak saya menyesuaikan yang instruksi di warna merah? Contoh, Nina 38, terus Yudi 38, boleh. Jadi nggak sesuai harus dengan himpunan A. Kan di sini Nina, Yudi, Mira sampai Tia. Sesuai Nina, Yudi, Mira, Yudi, dan Tia. Mau diacak-acak juga boleh. Nina, terus Yudi, terus Sandi, Mira, dan Tia. Boleh kayak gitu juga. Nggak jadi masalah. Sama aja. Nah, yang di bawah ini saya juga bikin dalam bentuk diagram panah. Walaupun di sini instruksi dalam instruksi atau pertanyaan di sana tidak menyebutkan diagram panah, tetapi saya akan contohkan biar kalian kamu paham. Nah, ini diagram panahnya. Nina 38, Sandi 40, Mira 36, Yudi 38, Tia 36. Nah, selanjutnya di pertanyaan berikutnya itu apakah relasi tersebut fungsi apa bukan? Nah, jawabannya adalah fungsi. Perhatikan, kenapa ini disebut fungsi? Kalau kita melihat di himpunan berpasangan, lihat di himpunan berpasangan, lihat di sini yang himpunan A ini cuma ada satu ya kan, Nina, Sandi, Mira, Yudi, dan Tia. Nggak ada kata-kata yang diulang. Contoh kalau misalnya Nina 38, Nina 40, nah itu baru bukan fungsi. Tetapi di sini Nina cuma ada 38, Sandi ada 40, Mira 36, Yudi 38, dan Tia 36. Nggak ada kata nama-nama orang yang diulang di sini. Berarti disebut fungsi. Karena apa? Karena masing-masing anggota A memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Begono. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sok. Sebelum lanjut ke contoh soal. Nggak ada? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke contoh soal ya. Di sini Ustaz ingin tanya satu-satu.
jawabannya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Di sini Pak Amin ayah dari Dini. Pak Amran ayah dari Nina, Doni dan Risa. Pak Mardi ayah dari Nia dan Heri. Buatlah dalam bentuk himpunan berpasangan. Nah, terus kasih satu lagi. Relasi tersebut fungsi atau bukan. Oke, gitu. Ustadz mau nanya ke Keke. Pertama kan dalam menentukan soal cerita, yaitu caranya kita harus tahu dulu kode domainnya. Domain. Atau kita bisa juga mengambil himpunan A-nya lah. Nah, Ustadz pengen nanya ke Keke. Di soal tersebut, domainnya itu apa? Atau himpunan A-nya? Ustadz kasih clue. Pak Amin. Kasih contoh tuh. Berarti selanjutnya apa Keke? Ayo. Domainnya. Pak Amin, Pak Amran. Ah, pinter. Pak Mardi. Amran sama Pak siapa? Mardi. Mardi, betul. Oke, sip, bagus. Terima kasih Keke. Selanjutnya kita mau cari kode main. Kode mainnya, atau kita boleh sebut himpunan B-nya lah. Ustaz mau tanya ke Rahmadina Tresna Muslihah. Kode mainnya apa aja nih? Ustaz kasih clue. Dini. Nina, Doni, Risa. Nia, Heri apa sih? Tunggu. Aku baca dulu. Ledakan besarkan biar kalian jelas. Dini, Nina, Doni, Risa, Nia, Heri. Nina. Terus Dini, Doni. Terus Risa, Terus Nia, Heri, Dini. Nia sama Heri. Betul, bagus. Mantap. Terima kasih Rahma. Insya Allah, pintar banget ya. Oke. Nah, kita udah dapat nih. Kan pertama yang harus ditentukan adalah Doni. Terus Doni lagi. Domain, kodomain. Terus baru relasi. Relasi itu terkait apa nih? Ini relasinya nih, hubungan antara himpunan A dan B-nya. Domain dan kodomainnya. Jadi ini relasinya nih. Sudah ada kan ini ada hubungannya. Pak Amin ayah dari Dini. Itu kan saling ada hubungan. Berarti Dini itu anaknya. Dan Pak Amin itu ayahnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita mulai bikin nih. Bikin himpunan berurutan. Karena sesuai instruksi. Di situ diinginkan adalah himpunan berurutan. Maaf, ada yang kurang. Himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Nah, Ustadz kasih clue lah. Contohnya, berarti kan di situ Pak Amin sama Dini. Maka ditulisnya gini. Pak Amin, koma, Dini. Nah, gini. Oke. Selanjutnya Anissa.
Di sini apa Anissa? Ya Anissa, habis ini setelah Pak Amin gini, terus Saya, ya Pak siapa? Pak. Pak ya. Ya, Pak Amran, Oma Nina, Pak Amra, Amran, Oma. Oma Nina, Oke, sip, bagus Anissa. Nina. Oke, sip. Terima kasih. Oke, next selanjutnya. eh Marcel. Kedengaran nggak, Ceng? Suara Ustadz kedengaran, Marcel? Marcela? Oke. Nabila aja, Nabila. Dibantu sama Nabila. Nabila Verda C. Di sini apa lagi nih? Ustadz kasih clue lah. Pak apa, yo? Pak Amran. Pak Amran sama siapa? Nabila. Sama Doni. Siapa? Sama Doni. Oke, betul. Pintar. Insya Allah ya. Betul, sama Doni. Oke, terima kasih Nabila. Good. Selanjutnya Najwa. Pak siapa di sini? Pak Amran sama Risa. Pak apa? Ulangi. Pak Amran sama Risa. Dengan Risa, betul banget. Najwa, terima kasih. Bagus banget jawabannya. Risa. Oke. Next, selanjutnya. Caca. Caca, di sini Pak siapa nih Caca? Pak Mardi sama Mia. Oke, betul. Pak Mardi sama Mia. Masya Allah, betul banget. Terus, selanjutnya Meka. Suaranya nggak ada Meka. Pak siapa? Pak Mardi. Oke. Kita lihat mulutnya aja. Pak Mardi dan mana biasanya bilang Pak Mardi sama Pak Mardi sama Harry, betul. Insya Allah betul. Oke, sip, bagus. Nah, ini pasangan berurutannya. Oke, satu lagi. Kan di situ dijawabkan ini relasi apa bukan. Yang menjawab adalah Nares. Apa-apa? Apa? Bukan benar. Udah kecil suara bapaknya. Oke, di sini kan udah dapat nih Nares, himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini kita mau jawab yang keduanya nih. Relasi tersebut fungsi atau bukan? Nah, menurut Nares, himpunan pasangan kayak gini itu fungsi atau bukan? Kalau fungsi alat, kok nangis? Iya Bapak iya. Ya, fungsi berarti gini. Iya fungsi. Alasannya kenapa fungsi? Apa ya? Alasan. Tunggu apa ya alasan? Fungsi. Nah, karena tidak ada kata terulang bukan? Di kata terulang kan? Tidak ada kata terulang-ulang itu. Iya terulang di domain bukan? Ini bukan. Aku salah nih. Nares. Karena tidak ada kata terulang di domain. Iya bukan sih?
karena tidak ada kata terulang di domain. Oke. Bener bukan sih? Tahu. Oke, sip. Oke. Ini jawaban Nares. Ustadz pengen dengar temennya Nares, Mae. Mae, kalau menurut Mae ini fungsi apa bukan? Atau sama aja? Atau Apa? kalau menurut Mae ini fungsi apa bukan? Bentar. Kata Nares ini Bentar, fungsi. Bapak. Kata Nares ini fungsi. Karena fungsi alasan karena bentar Pak, bentar, semenit. Stop. Bentar. Bentar, oh, bentar. Kata aku bukan. Oke, alasannya bukan kenapa? Bapak harus ada alasan. Harus ada. Alasannya karena bentar nyusun katanya liar. Bentar. Karena kamu dan dia. Apa keke? Karena ini karena banyak yang sama. Karena banyak Yang sama. Karena banyak yang sama. Ini. Iya, domainnya. Oke, karena banyak yang sama. Domain. Ya, oke. Ini? Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, di sini ada dua jawaban yang berbeda. Yang satu kata Nares fungsi, kata Mai bukan. Ini dari teman CS. Ini kan teman CS saja memiliki dua pendapat yang berbeda. Nah, oke. Yang jawaban betul adalah Mai. Jawabannya betul. Karena apa? Karena alasannya udah betul banget kata Nares. Karena banyak kata yang terulang. Apa yang terulang? Domainnya. Mana domain? Ini Pak Amin. Maaf. Yang mana? Pak Amin, Pak Amran. Pak Amran ini berapa kali nih? Ulang. Ya kan? Kita kasih simbol. Nah ini. Tuh, satu. Ada lagi kan Pak Amrannya 2 kali. 2. Sampai 3 kali. Ini udah terulang 3 kali. Pak Mardi pun udah cuma 1, ada 2. 1, 2. Nah ini makanya ini disebut bukan fungsi. Oke ya, bagus. Mai dan Ares atas jawabannya, kalian luar biasa. Oke, sampai sini nih ada pertanyaan enggak terkait tentang penerapan fungsi dan pemetaan. Materi kita cuma sampai sini aja, sudah nggak ada yang lain. So, ada pertanyaan? Silahkan. Ustadz, berarti maksudnya domain itu kayak nama-nama yang disebut gitu? Betul. Jadi domain itu adalah di sini disebutkan. Nah, domain itu yang disebutkan itu himpunan A-nya. Nah, menentukan dia domain atau kodomain, biasanya domain itu di awal. Nah, ini kan disebutkan Pak Amin. Nah, ini yaitu disebut himpunan A-nya. Pak Amin, Pak Amran, ya kan ada Pak semua kan, Pak Mardi. Nah, ini adalah himpunan A. Nah, himpunan A ini yang sering disebut dengan domain, daerah asal yang paling awal. Nah, kodomain yaitu daerah kawan. Nah, contohnya di himpunan B. Himpunan B di sini kan ada anaknya tuh. Pak Amin, ayah dari Gini. Nah, Gini ini adalah domainnya. Itu terkait tentang anak. Kalau domain itu adalah ayahnya, kalau
domain itu anaknya. Nah, domain itu biasanya yang berasal di awal. Oke. Nih, contoh kayak Dini, Nina, Doni, Raisya, Dia, Mary. Ini adalah kodomain, yaitu daerah kawan. Oke, ada lagi? Bagus, Mara pertanyaannya. Ada lagi nggak nih? Tadi Mara udah tanya. Oke, yang lain? Gak ada? Gak ada pertanyaan? Udah bisa? Ustadz ada tugas nggak? Oke, pertanyaan bagus. Ada tugas nggak? Setiap Zoom itu kita nggak ada tugas soal, tetapi tugasnya merangkum, terus fotokan, lalu kirim ke Google Classroom. Jadi kenapa Ustaz selalu bikin rangkuman dan disuruh ditulis di buku tulis? Itu buat belajar kalian ketika pas waktu ulangan harian ataupun pada waktu PAT atau PTS. Ya kan? Oke. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Yang lain? Nisrin? Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, Ustadz akan cukupkan aja ya. Oke, bisa cukupkan ya. Oke, alhamdulillah videonya sudah dibuka terus, mantap. Nah, ini baru akhwal. Selalu dilihatkan videonya. Mantap. Oke, itu materi terkait tentang penerapan fungsi dan relasi. Dan kalau seandainya masih kurang paham, bisa kalian dilihat di YouTube Ustadz. Dan kalian di sini pun udah direkam. Sekarang kita mulai direkam, nanti Ustadz akan kirimkan di YouTube Ustadz. Kalian bisa lihat lagi atau pengen siaran ulang gitu, terkait tentang materinya, kalian bisa lihat di YouTube Ustadz. Karena ini Ustadz akan merekam video Zoom-nya. Malu-malu. Kan nggak apa-apa, biar jadi artis. Ya elah, subscribe-nya aja masih sedikit. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, Ustadz akan cukupkan ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya, yaitu mencatat rangkuman. Ustadz, kalau saya hanya sekedar merangkum yang penting-pentingnya aja, boleh, asal kalian paham. Gitu. Rangkuman sedikit juga nggak jadi masalah, yang penting paham. Mau Ustadz, saya mau tulis intinya aja. Boleh. Dan untuk materi yang tadi Ustadz sharekan, Ustadz akan kirimkan ke Keke sama Nabila, biar dua anak ini akan mengirimkan di grup. Jadi setiap materi Zoom Ustadz juga akan sharekan ya, biar kalian buat belajar juga. Oke. Kalau nggak ada, kita bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa akhir majelis. Dan akhir fal, sebelumnya Ustadz mohon maaf kalau seandainya dalam ucapan bikin menyakiti hati kalian, mohon maaf, atau dalam tidak kesempurnaan dalam mengajar, dan saya juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan yang terakhir, kita semua diberi kesehatan, dan kita selalu berdoa buat kalian di sana selalu semangat, jangan bukan galau sih, jenuh pasti semua, gak cuma kalian juga sih, semua sekolah juga sama, serentak. Mereka juga merasakan kejenuhan karena harus diam di rumah, belajar, dan ujung-ujungnya ya emang bikin stres gitu. Jadi benar-benar bingung gitu. Dan gak cuma anak-anak, guru-guru pun sama, ingin rasanya itu bertatap muka
muka langsung, ngajarin langsung. Karena Zoom kali ini pun nggak akan sempurna gitu, pasti banyak kekurangan dalam pembelajaran. Apalagi udah mata pelajarannya matematika, ketemu langsung pun pasti kurang maksimal. Apalagi tidak bertatap muka langsung gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustaz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bisa tonton nanti di YouTube Bapak. Siaran ulang. Supaya sehat-sehat di sana. Semangat. Nah, ini istri. Lucu banget itu ininya. Warnanya pink. Oke. Saya akan matikan ini.